Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini pertemuan kelas D di mata kuliah pemberian bahan dan proses. Di sini setidaknya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, terus kemudian rencana pembelajaran selama semester ya. Sebelum masuk ke rencana pembelajaran, yang perlu diperhatikan di sini kita mulai tepat waktu sesuai jadwal masing-masing. Kalau misalnya kelas D dimulai pukul 14 lewat 10 misalnya. Nah, kita mulai 14 lewat 10 ya. Terus kemudian link Zoom atau link Google Meet akan disampaikan kurang lebih seperti tadi jam 2 kurang 5 menit misalnya. Terus kemudian mulai minggu depan kita akan mulai tepat waktu, terus kemudian 30 menit setelah pembelajaran dimulai itu akan lock room Zoom. Jadi diinformasikan supaya tidak keluar masuk Zoom, kemudian tidak telat masuk ya. Terus apabila masih ada yang kurang jelas mengenai materi dan lain-lain, itu bisa memutar ulang rekaman yang telah diupload melalui YouTube. Terus kemudian absensi masih sama seperti semester yang lalu, ini berupa screenshot ya. Jadi diharapkan videonya on atau on cam. Diusahakan juga menggunakan nama asli dan nama lengkap apabila namanya mirip-mirip ya. Terus kemudian selanjutnya untuk materi dengan saya, karena dengan 2 dosen, saya dan Pak Kardiman, jadi dibagi 2. Untuk saya di mata kuliah ini di pertemuan 1 dan 7, terus kemudian pertemuan 8-nya UTS itu masih dengan saya. Terus kemudian di pertemuan selanjutnya nanti pertemuan 9 sampai 15, kemudian 16-nya UAS itu dengan dosen pengampu berikutnya yaitu Pak Kardiman. Untuk UTS-nya tersendiri yaitu materi keseluruhan. Jadi materi keseluruhan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Terus kemudian di dalamnya akan ada terkait dengan case based learning atau studi kasus. Jadi ada pembahasan terkait studi kasus dari materi yang sudah disampaikan. Secara keseluruhan ada, menurut informasi nanti ada kelas tatap muka. Saya kurang tahu kelas tatap muka berapa pertemuan, nanti akan diinfokan. Nanti ada kelas tatap muka. Jadi misalnya 1 sampai 7 ada kelas tatap muka berapa kali, nah itu akan diinformasikan. Kemudian setelah ya hal-hal tadi, untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses, di sini ada capaian pembelajaran lulusan yang diterapkan oleh teknik mesin S1. Jadi teknik mesin S1 kurang lebih ada 8 capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan sesuai dengan yang diatur dari Engineering Alliance dan BKSTM. Nah, untuk satu mata kuliah ini ada 3 capaian yang harus menjadi tujuan dalam pembelajaran mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Yang pertama, mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan teknik. Jadi permasalahan teknik yang di sini adalah permasalahan yang terkait dengan pemilihan bahan dan proses dalam lingkup engineering. Terus kemudian mampu merancang komponen sistem dan proses mekanikal sama dalam lingkup engineering, terutama pemilihan bahan dan proses. Kemudian mampu merencanakan dan melakukan eksperimen, juga menganalisis dan menginterpretasikan data. Jadi 3 hal ini setidaknya yang harus didapatkan, yaitu dari mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan, proses-proses yang akan digunakan, terus permasalahan yang muncul. Sini ya, permasalahan yang muncul terkait dengan pemilihan bahan. Misalnya pada saat kita memilih misalnya IC 1030, kita identifikasi IC 1030 seperti apa, terus kita rumuskan akan digunakan untuk apa, kemudian apakah akan menyelesaikan masalah yang kita tuju atau tidak.
Terus kemudian 1030 itu apakah mampu atau tidak untuk merancang sebuah komponen. Misalnya komponennya kita lakukan misalnya blok mesin misalnya, atau misalnya untuk cylinder head dan lain-lain. Terus kemudian dari IC 1030 itu apakah sistem dan proses mekanikal yang terjadinya itu masih terganggu atau tidak, atau masih continue, atau satu sama lain masih berjalan. Terus kemudian mampu merencanakan dan melakukan eksperimen. Nah, 1030 itu kalau misalnya akan dibuat dalam satu komponen, cara pembuatannya gimana? Kemudian ada eksperimen, rencana eksperimennya bagaimana? Terus kemudian dianalisis apakah data-data yang dihasilkan itu sudah cukup ataupun misalnya perlu rekayasa engineering, misalnya dari 1030 kita lakukan heat treatment dan lain-lain. Terus turunan dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan secara spesifik kembali ada terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri. Di antara ini mampu menyelaksanakan, merumuskan, mengidentifikasi permasalahan. Kemudian tadi juga sudah mampu mampu merancang komponen tadi. Bukan hanya komponen dalam lingkup engineering, terutama pemilihan bahan, tapi juga bagaimana merancang sebuah komponen dengan bahan yang dituju, itu secara kreatif dan inovatif. Kemudian mampu menganalisis dan interpretasi dasar terhadap permasalahan bahan dan proses, terhadap permasalahan pemilihan bahan dan proses. Jadi memang harus yang membedakan antara diploma dengan sarjana. Di mana kalau diploma hanya cukup sampai merancang, membuat, selesai. Sedangkan sarjana, kalian S1 mesin harusnya setidaknya ada tambahan, yaitu menganalisis dan menginterpretasi data. Sehingga memunculkan suatu kesimpulan tertentu. Dari CPMK tersebut, kemudian di sub CPMK kan lebih spesifik lagi, yaitu yang berisi tentang materi-materinya, mampu menganalisis. Ini ada ketahanan dari bahan. Jadi misalnya IC 1030. IC 1030 itu ketahanannya gimana? Apakah ketahanan korosi, ketahanan gesek, atau ketahanan yang lain yang berhubungan dengan kerusakan material dari segi mekanis. Kalau kita segi mekanis kan ada beberapa pengujian, uji tarik. Berarti di situ ada tensile strength, kemudian ada yield strength-nya. Terus kemudian misalnya gesek, berarti kalian ada uji kekerasannya, ada hardness. Terus kemudian pengujian sifat mekanis yang lain. Misalnya ada puntir, terus kemudian ada compression dan lain-lain. Terus juga selain mekanis juga mampu terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari lingkungannya. Misalnya nilai korosi, misalnya nilai kelembabannya, apakah dia mampu terurai oleh tanah atau tidak. Kemudian berikutnya juga mampu menganalisis sifat material. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat pembelajaran di material teknik, metalurgi fisik, misalnya elemen mesin, bahwa yang digunakan, yang dimanfaatkan dalam sebuah bahan atau material yaitu adalah sifatnya. Dimana kalau kita ketahui sifatnya itu ada berbagai macam. Sifat mekanik atau mechanical properties, ada sifat fisik, physical properties, sifat kimia, chemical properties, kemudian ada juga sifat optical properties, dan lain-lain. Nah, makanya di sini adalah menganalisis pengaruh dari sifat-sifat atau properti dari material tersebut itu terhadap perancangan dan proses manufaktur. Di mana kita ketahui bahwa proses pemilihan bahan itu harus terhadap proses mechanical engineering. Jadi bukan hanya kalian memilih bahan, terus kemudian bahannya tidak jelas digunakan untuk apa atau diaplikasikan untuk apa. Ya, makanya di dalam beberapa tugas akhir harus jelas bahwa kalian memilih bahan A, fungsinya untuk apa. Sama kayak seperti tadi, misalnya kalian memilih IC 1030, bukan hanya memilih, tetapi diaplikasikan untuk apa. 1030 dari berbagai macam jenis bajakan rendah atau mild steel, itu kalian
memilih 10-30 dengan dasaran apa? Kalau misalnya tujuannya untuk membuat cylinder head atau misalnya membuat connecting rod, apakah sudah cukup sesuai tidak menggunakan bahan yang 10-30? Sedangkan 10-30 termasuk bajakan rendah, gimana nilai ductility-nya masih tinggi. Sedangkan yang kalian gunakan itu membutuhkan nilai strength dan stiffness yang tinggi, misalnya tidak sesuai. Kalau misalnya ductile tinggi berarti kan agak lembek. Jadi harus disesuaikan dengan itu. Jadi jangan sampai pada saat diaplikasikan menggunakan menggunakan suatu komponen suatu komponen tertentu tadi ya, misalnya cylinder head, ya harus jelas apa yang akan dimanfaatkan dari sifat materialnya. Terus kemudian analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap materialnya. Jadi jangan sampai secara fungsional berjalan tetapi tidak dapat direalisasikan karena harga bahannya sudah tinggi, atau enggak harga bahannya murah tetapi harga pemprosesannya lebih mahal. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi intinya adalah biaya proses atau biaya produksi jangan sampai melebihi nilai dari harga atau nilai jualnya. Terus kemudian mampu menganalisis pemilihan bahan ini adalah untuk material tertentu atau ada studi kasusnya yang saya bahas tadi. Nanti ada studi kasus. Misalnya kita buat apa bedanya saat kita buat penampungan, misalnya ya, kita membuat penampungan. Apakah membedakan tidak membuat penampungan antara penampungan air raksa, penampungan bahan-bahan korosif, atau penampungan bahan-bahan yang membutuhkan suasana khusus, misalnya lingkungan yang dengan temperatur rendah, xerogenik misalnya. Itu apakah harus sama atau harus berbeda dari penampungan atau bahan yang menyimpannya. Seperti yang kalian lihat bahwa bahan penampungan untuk obat, bahan penampungan untuk metal, atau bahan penampungan untuk pakaian itu berbeda. Penyimpanan atau penampungan itu berbeda-beda. Berarti kan ada studi kasus yang dibahas di sana. Oke. Dari deskripsi mata kuliah sendiri ini sebetulnya lanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya menjadi prasyarat, di mana pemahaman bahan-bahan teknik akan diulang kembali sedikit, kemudian sifat kerusakannya, terus penyebab kerusakan, terus memahami kriterianya, terus kemudian bagaimana mengimplementasikan pada perancangannya atau pada sebuah komponen, buat sebuah komponen. Materi pembelajaran kurang lebih masih menganut ke tahun sebelumnya, di mana ada jenis kerusakan secara mekanik, lingkungan, atau misalnya chemical dan lain-lain, itu akan diutarakan. Kemudian untuk bagaimana jika ada kerusakan tersebut, bagaimana untuk menanggulangi atau memberikan ketahanan terhadap kegagalan. Terus sifat-sifat dari perancangan tersebut, terus kemudian pada proses-proses manufaktur, terus kemudian tadi ada faktor ekonomi, terus kemudian ada beberapa pembahasan yang di mana pemilihan bahannya itu ada hubungannya dengan beberapa material atau bahan yang ada di luar sana. Misalnya di sini dijelaskan bahwa misalnya polimer, ada termoplastik, atau misalnya penggunaan untuk injection molding, atau ada composite menggunakan natural fiber atau foam misalnya, atau misalnya menggunakan yang lain seperti piping, atau bagaimana satu bahan yang kalian ketahui di perangkat elektronik atau semikonduktor. Terus kemudian pemilihan bahan-bahan lain, misalnya thermal system, bagaimana untuk temperatur yang sangat tinggi atau temperatur yang sangat rendah. Sumber pustaka utama di sini masih menggunakan Mikhail Asbi. Di sini tahun 2005 atau terbitan terbaru, silakan, dengan judul Material Selection in Mechanical Design. Jadi di sini dijelaskan bahwa pemilihan bahannya itu tetap mengacu pada mechanical design. Jadi bukan hanya pemilihan bahan untuk digunakan, penggunaannya masih abu-abu atau belum jelas. Misalnya saya mau memilih bahan
ya tadi misalnya IC 1030 ternyata mudah korosi. Ternyata pas saya mau ganti menjadi misalnya stainless steel, itu harus jelas stainless steelnya itu digunakannya untuk apa. Kalau cuma hanya tahan korosi kurang jelas. Penjelasannya dia dalam mechanical design dia akan digunakan untuk komponen apa. Dia akan mengalami reaksi atau maksudnya reaksi atau dengan faktor apa. Kalau misalnya tadi dengan lingkungan ya dalam penggunaannya apa. Misalnya kalau misalnya tentang korosi bukan hanya bahan itu tergeletak begitu saja misalnya di atas tanah. Tapi korosi bisa saja misalnya dengan misalnya pressure vessel. Pada saat menggunakan mendesain pressure vessel, berarti si bahannya jangan sampai ada yang korosi. Setiap ada korosi, dia akan menimbulkan cracking. Misalnya. Pada saat cracking, ada potensi untuk meledak. Misalnya. Nah itu tujuannya adalah untuk mendesain pressure vessel. Pressure vessel di dalamnya ada apa? Ada mechanical, berarti ada pembebanan mekanik, ada tekanan udara di dalamnya. Nah itu pemilihan bahannya dimaksudkan seperti itu. Jelas tujuannya, jelas penggunaannya, dan jelas fungsinya. Jadi bukan cuman pemilihan bahan, pas ditanya untuk apa, ya untuk apa aja, nggak bisa gitu. Karena pada saat pemilihan bahan, ya untuk spesifiknya harus jelas. Kemudian ada tambahan pertama Josh Dieter itu engineering design material and processing approach. Jadi di sini pendekatannya dari pemrosesan bahan dan proses produksinya dalam konteks engineering design. Terus kemudian ada tambahan yang berikutnya di sini ada dari Farag material selection for engineering design. Jadi sama seperti yang pertama untuk tambahan dari complementary modul atau handout. Terus kemudian ada Swift and Booker di sini proses selection and from design to manufacture. Kalau yang di sini lebih pendekatannya lebih ke pendekatan antara pemilihan proses dari desain ke proses manufaktur. Nah, jadi di sini dijelaskan sebetulnya bahwa yang namanya desain itu bukan cuman gambar 2 dimensi, kalian drafting, kalian buat etiket, kemudian kalian buat 3D, selesai. Padahal namanya desain adalah merancang atau membuat sebuah perencanaan dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya mau gambar, saya mau gambar gearbox, ya harus jelas. Gambar gearbox per komponen, gambar gearbox secara keseluruhan, gambar gearbox secara 3D. Terus gambar gearbox yang disesuaikan dengan akan menggunakan proses apa. Misalnya milling. Millingnya menggunakan milling apa? Menggunakan pahat apa? Apakah ada suaian? Apakah ada toleransi? Terus kemudian nanti akan ada finishing nggak? Terus kemudian ada assembly nggak? Apa jenis assemblingnya? Pengelasan kah? Dilem kah? Menggunakan assembling yang lain seperti Fisher dan lain-lain. Jadi harus dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya dalam satu desain gambar. Makanya di sini dijelaskan oleh Swift and Booker-nya proses selection-nya itu from design to manufacture. Jadi sampai diproses sampai selesai sampai pengujian. Nah, ini yang saya jelaskan dari mata kuliah prasyarat pada mata kuliah ini sebetulnya karena di sini tingkat atas ya sebetulnya ada beberapa mata kuliah prasyarat yang setidaknya sudah pernah diambil dan harusnya sudah pernah lulus ya, sudah lulus di mata kuliah sebelumnya, material teknik, elemen mesin 1 dan elemen mesin 2, ada metalurgi fisik atau misalnya ada perancangan dan lain-lain. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sama seperti yang sebelumnya, ada presensi, kuis tugas, UTS, juga ada tugas besar atau proyek. Nah, ini sebetulnya masih kondisional, nanti akan diperbaharui kembali mengingat pembagian dosennya
pembagian mata kuliahnya menjadi 2 dosen. Seperti itu. Kemudian masuk ke rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini sudah dijelaskan, walaupun di sini saya buat masih untuk keseluruhan sampai UAS, sampai 14 pertemuan, tambah UTS dan UAS. Di sini yang dijelaskan di awal tadi sudah dimasukkan bahwa menganalisis ketahanan dan kerusakan pada materi dari segi mekanis. Di sini ada jelasan bahwa materi pembelajarannya apa? Selection of material to resist failure. Di sini resist failure-nya tentang apa? Static strength, stiffness, terus kemudian toughness, ketangguhan, fatigue, ketahanan suhu tinggi tadi, atau ketahanan terhadap korosi atau keausan. Begitu juga dengan yang materi yang lainnya. Di sini udah ada penjelasan. Di sini mungkin nanti ada penyesuaian karena dibagi menjadi 2 dosen pengampu. Oke, di sini penjelasan RPS dari pertemuan 1, ini kepotong ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke akhir ya, ke-16. Ada yang masukkan dulu silakan. Yang ini jangan lupa ya, mulai minggu depan kita coba sesuai jadwal, terus kemudian nanti ada jadwal tatap muka, terus kemudian ada jadwal untuk case-based learning. Oh ya, kemudian ada tambahan kembali materi terkait teori dikirim di grup ya. Sebelum hari Minggu ya. Berarti seminggu sebelumnya gitu. Kalau misalnya hari Senin ya saya kirim maksimal hari Minggu. Diusahakan. Jadi nanti yang dimaksud adalah teorinya tidak akan dibahas, kalian baca, terus kemudian di pertemuan sesuai jadwal kita akan melakukan pembahasan di sana. Ada diskusi mengenai materi tersebut, terus kemudian apakah ada tugas di sana, apakah ada kuis, kemudian ada kelompok, atau misalnya ada pembahasan tanya jawab, ada pembahasan studi kasus dan lain-lain. Silakan. Ada yang ditanggapi? Pertemuan pertama pembahasannya itu ya, kita ada tadi pembahasan rencana pembelajaran, terus pembahasan tentang buku yang digunakan. Boleh kalian gunakan, terserah mau di perpus atau browsing, boleh silakan. Juga tadi pembahasan terkait ada proses penilaian, terus pembahasan terkait materi. Jadi ada ancang-ancang kira-kira akan mempelajari apa saja. Lewat dari UTS, lanjut sama Pak Kardiman ya sesuai jadwal. Silakan, ada tanggapan? Oh iya, absen sama ya tadi, melalui screenshot, jadi pastikan namanya sesuai. Ada yang mau disampaikan? Saya rasa pertemuan 1 saya rasa cukup. Nanti di pertemuan berikutnya materinya akan banyak, 1,5 jam saya rasa udah cukup ya. Jadi paling teorinya saya kirim dulu, teori-teori, baru kita bahas. Karena kalau penjelasan teori sepertinya khawatir tidak efektif ya, banyaknya apa ya, melamun.